Kembali di Metro Siang, pemirsa, indahnya merajut toleransi. Sebuah kalimat yang memiliki banyak arti ya. Ya tentu Maria. Lalu bagaimana makna merajut toleransi dalam perayaan Natal dalam agama Islam? Ustadz Muhammad Farrozi Ansar akan memaparkannya dalam segmen Hikmah Siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kembali di Hikmah Siang bersama saya Sabda Roleh. Hari ini Hikmah Siang akan membahas terkait dengan bagaimana menyikapi pandangan menjaga toleransi antar umat beragama terhadap perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025. Sudah bersama saya saat ini Ustadz Farrozi Ansar. Assalamualaikum Ustadz. Ada kareba? Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat. Masya Sehat-sehat, Allah, ya? baji-baji. Baji-baji jadi Ustadz. Iya, alhamdulillah. Iya, Ustadz ini sudah kita lihat bersama sudah selesai perayaan Hari Natal. Nanti sebentar lagi akan Tahun Baru Ustadz. Baik. Kami ingin tahu Ustadz, sebenarnya dalam Islam itu seperti apa sih menjaga toleransi? Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Islam adalah agama yang sangat toleran, sangat-sangat toleran. Dan itu dibuktikan dalam ayat dalam surah Al-Kafirun. Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ayat terakhirnya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu adalah salah satu bukti bahwa Masya Allah agama ini adalah agama yang sangat toleran. Dan yang paling penting yang harus diketahui, ayat Allah setelah ayat kursi itu ayat terbaik dalam Al-Quran. Al-Baqarah 255. Setelah ayat itu Allah berfirman, La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Jadi tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam Islam secara paksa, tidak boleh. Bahkan ketika ada orang yang ingin jadi mu'alaf, itu harus ditanya dengan kesadaran diri. Adakah orang yang memaksamu masuk ke dalam agama Islam? Ketika dia menjawab tidak ada, barulah dia diajak untuk syahadat. Tapi kalau ada orang yang kemudian dipaksa untuk masuk Islam dengan ancaman dan seterusnya, maka itu Islamnya tidak sah, tidak dibenarkan. Karena Allah berfirman, La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudaraku seiman maupun saudaraku setanah air, saya ingin menyampaikan bahwa kami sebagai Muslim sangat bertoleransi kepada saudara-saudara kami yang non-Muslim. Di negeri mayoritas ini, kami menjamin betul bahwa kita sama di hadapan hukum negara. Dan kita sebagai seorang Muslim sangat menghargai tetangga-tetangga kami yang non-Muslim. Bahkan Nabi mengikat itu, Mbak. Lihat, kata Nabi SAW, Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kata Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarah. Hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan saat itu tetangga itu nggak hanya Muslim. Di zaman Nabi ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang macam-macam. Dan itu bukti bahwa siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat harus wajib memuliakan tetangga. Coba bayangkan dalam agama kita. Dan dalam hadis yang lain, memuliakan tamu. Maka toleransi dalam Islam adalah harga mati. Dan Islam adalah agama yang sangat amat toleran, insya Allah. Ustadz, saat perayaan hari raya agama lain, baik itu misalnya Natal atau Nyepi atau Imlek, kita sebagai umat Muslim apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Ya, baik. Tentu pertama adalah tidak mengganggu perayaan itu. Ya, kita membiarkan saudara-saudara kita dengan perayaannya. Sebagaimana kalau kita pun melakukan sebuah perayaan hari Idul Fitri, Idul Adha, kita juga tidak diganggu oleh mereka. Maka toleransi yang paling utama adalah tidak ada saling mengganggu di antar sesama. Walaupun hal yang berkaitan dengan mohon maaf, sesuatu yang kira-kira bentuk sindiran di medsos dan seterusnya, itu harus kita hindari. Tidak boleh. Biarkanlah mereka dengan perayaan mereka. Ya, biarkanlah saudara-saudara kita yang setanah air ini yang dengan perayaannya, dengan hari rayanya, biarkanlah mereka dengan hari raya itu. Itu adalah bentuk toleran yang paling utama sebagai seorang Muslim, tidak mengganggunya. Yang kedua adalah ikut
Iya, berpartisipasi dalam menjaga agar tidak ada oknum yang merusak nama Islam sehingga mengganggu mereka. Jangan. Jadi kalau kita tahu ada sesama muslim, kita tahu dia akan mengganggu orang itu, kita harus menegur dia bahwa tidak boleh. Agama kita tidak seperti itu. Kita harus menjaga betul-betul agar tidak ada kerusakan, agar tidak terjadi sesuatu yang bahaya yang bisa menimpa saudara-saudara kita dalam melaksanakan hari raya mereka. Nah, inilah agama kita adalah agama yang dinus salam. Islam itu diambil dari kata assalam, Mbak. Apa itu arti assalam, teman-teman? Damai. Agama yang peace, agama yang sangat mencari ketentraman, kebahagiaan antar sesama. Dan itu adalah dinus salam, agama yang sejahtera, agama yang penuh dengan kedamaian, yaitu Islam. Sebenarnya boleh nggak sih, Ustaz, kita mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudara kita yang merayakan? Iya, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat ini, yang paling tegas adalah tidak boleh. Kenapa? Karena mereka mengatakan cukuplah kita berbuat baik tiap hari. Iya, berbuat baik tiap hari ini adalah lebih dari ucapan selamat. Karena pada dasarnya syahadat orang masuk Islam itu juga adalah ucapan. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah ucapan. Iya, ucapan yang menjadi sebuah arti bahwa orang ini sudah masuk ke dalam Islam, gitu kan. Akad nikah pun begitu. Dia dimulai dengan ucapan. Maka pendapat pertama yang tidak membolehkan adalah karena mengucapkan selamat baik Natal maupun hari raya yang lain, itu bagi kita adalah sesuatu yang sensitif karena masuknya kepada ranah akidah. Ini pendapat pertama nih, ya, bahwa sebaiknya seorang muslim itu tidak mengucapkan selamat Natal dan selamat hari raya apalagi, karena kita justru dianjurkan bukan hanya mengucapkan, tapi justru hari-hari kita harus membersamai mereka dalam teman. Saya ini seorang ustadz, saya punya teman pendeta, saya punya teman non-muslim, ya, tetangga saya yang non-muslim. Hari-hari kita saling sapa. Saya bahkan kalau masak sesuatu di rumah, saya kasih dia. Kita ada acara, dia tidak hadir, misal ada acara akikah dan seterusnya, kita bawakan ke rumahnya. Justru seorang muslim itu harus dengan akhlaknya. Jangan sampai Anda menjadi orang yang formalitas, setahun sekali baru nyapa orang, kan gitu. Justru Islam itu mengajarkan tiap hari, supaya ketika di hari atau hari rayanya mereka kita tidak ucapkan, mereka sudah sangat paham, oh ini teman saya, ini saudara saya. Mengapa jadi sensitif? Karena Anda sebagai seorang muslim tidak mengamalkan ajaran Islam. Hari-hari Anda tidak menyapa dia, hari-hari Anda, nah jadi akan sensitif. Sudah tiap hari nggak nyapa, pas hari raya tidak kasih ucapan, nah itu sensitif. Nah, pendapat kedua membolehkan dengan catatan mereka adalah pejabat publik, pejabat negara, misal Bapak Presiden, Bapak Gubernur, misal, bisa-bisa saja itu karena mereka ada rakyat yang dia pimpin, yang mana di dalam rakyat itu ada orang-orang yang non-muslim juga. Atau contoh Metro TV gitu, ownernya atau direksinya mengucapkan itu kepada karyawannya yang non-muslim. Itu sebagian ulama membolehkan dalam Islam. Ustaz tadi Ustaz mengatakan bahwa Islam itu sangat toleran. Bagaimana Ustaz ketika ada umat Islam yang tidak menjalankan toleransi itu sendiri? Nah, tentu kalau dia tidak menjalankan toleransi itu, dia rasis gitu loh, Ustaz. Atau dia nauzubillah dia tidak toleran, atau dia hal-hal yang sifatnya menurut saya masuk pada hal yang membahayakan orang, dan itu tentu adalah hal yang paling berbahaya. Saudara-saudaraku, Anda seorang muslim, Anda harus menjadi orang yang betul-betul menjalankan syariat Allah, menjalankan tuntunan Nabi SAW. Dan ingat, al-muslim itu, seorang muslim itu adalah muslim yang rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan bagi alam semesta itu ada saudara-saudara kita non muslim, bahkan kepada seekor binatang. Kita dianjurkan untuk menyayangi. Anda bisa bayangkan kalau seekor anjing saja kita harus berbuat baik kepadanya. Masa kita harus mencelakai saudara kita yang setanah air, yang sekota sama-sama di Makassar, yang seprovinsi misalkan, yang sebangsa. Sedangkan hewan aja kita dianjurkan untuk memuliakan. Ingatkah kita tentang hadis Nabi SAW, seorang wanita, mohon maaf, yang hari-hari menjual dirinya.
Lalu kemudian dia ketemu seekor anjing dalam hadis Muslim. Dia memberikan anjing itu air sampai anjing itu kenyang karena anjing itu kehausan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Dengan itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, betapa indah agama ini. Kalau seekor anjing saja harus dimuliakan, maka Masya Allah apalagi itu manusia. Anjing ini tidak kita tahu, anjing ini kita tidak tahu ini. Dia tidak bisa berbahasa manusia. Ini saudara kita walaupun beda agama, dia manusia hidup seperti kita. Apalagi ada hadis dan anjuran Nabi untuk memuliakan tetangga, memuliakan tamu, memuliakan orang lain, tidak menzolimi orang, tidak membahayakan dalam agama kita. La doror wa la diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka hal-hal yang sifatnya rasis, teroris, dan seterusnya adalah sangat amat jauh dari Islam. Karena Islam itu bukan agama itu. Kita agama yang sangat menghargai. Saya bahkan sangat respect sekali kepada seorang muslim yang Masya Allah kalau ngelihat sampah dia ambil. Ya, kemudian kalau dia ketemu orang, ada di bus, dia lagi duduk, kemudian dia lihat orang misal pakai salib, terus itu ibu-ibu gitu. Dia sebagai muslim, dia berdiri, dia persilakan ibu itu duduk. Itulah Islam. Itulah agama kita. Pada dasarnya Islam itu adalah contoh teladan. Ya, kuduah. Maka mari saudara-saudaraku, kita hindari sifat-sifat yang rasis, sifat-sifat yang membahayakan orang lain. Hiduplah sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu hidup dengan membawa rahmat bagi alam semesta. Insya Allah. Baik, Ya. luar biasa. Terima kasih Ustadz. Ya. Pembahasannya ini terkait dengan menyikapi pandangan menjaga toleransi antar umat beragama terhadap perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih sekali lagi Ustadz Fahru Rozi Ansar. Sehat-sehat Ki Ustadz. Dan itulah tadi pemirsa pesan dari Ustadz Fahru Rozi Ansar terkait dengan menjaga toleransi antar umat beragama saat perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Ya, seperti tadi dikatakan Ustadz bahwa Islam itu sangat toleransi dan Islam itu sangat mengajarkan kita bagaimana saling menyayangi antar umat manusia. Hablum minanas. Ya, betul. Harus wajib. Bahkan tidak dikatakan bersyukur pada Allah kalau dia belum bersyukur sama manusia. Artinya belum baik hubungannya kepada Allah kalau dia nggak baik sesama manusia. Penting banget itu. Baik, Hablum terima minanas. kasih Ustadz. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Roleh Ahmad Safei Metro TV. Terima kasih Ustadz. Ya, demikian saya Sabda Roleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.